Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Sri Harti, salah satu dosen di Prodi Seni Pedalangan, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia, Surakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi Seni Pedalangan, yaitu penulisan lakon. Mata kuliah penulisan lakon menggunakan pendekatan DIY, yaitu Delivery, Instruction, dan Assessment. Dalam kegiatan delivery, saya akan menyampaikan tentang deskripsi mata kuliah, CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran, referensi, dan materi pembelajaran. Sedangkan di dalam kegiatan instruction, pembelajaran mata kuliah ini disampaikan dengan metode luring karena memang pandemi sudah berakhir ya. Jadi dilaksanakan secara luring. Namun demikian bisa juga disampaikan secara daring bila mana pengampu tidak bisa mengajar secara tatap muka langsung. Sedang pada kegiatan asesmen, mahasiswa diminta mengumpulkan hasil kerjanya, yaitu berupa naskah lakon wayang dalam suatu adegan dengan suasana tertentu, agar terukur kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa setelah mahasiswa selesai menempuh mata kuliah ini. Mata kuliah penulisan lakon merupakan mata kuliah teori wajib prodi dengan bobot 2 SKS dan di kurikulum 2024 ini berada di posisi semester 3. Mata kuliah ini untuk memberikan dasar kepada mahasiswa dalam menulis naskah lakon wayang. Mata kuliah penulisan lakon dengan kode mata kuliah 24123 04011109 diberikan sebanyak 16 kali tatap muka. Sistem pembelajaran secara luring atau daring dengan beban waktu 2 SKS, yaitu 2 kali 50 menit tatap muka terjadwal, kemudian 2 kali 60 menit tugas terstruktur, dan 2 kali 60 menit belajar mandiri. Mata kuliah ini memberikan dasar dalam penulisan lakon bertujuan untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa untuk bereksplorasi dalam menggarap unsur pakeliran, terkhusus garap catur, dan menyusunnya menjadi sebuah naskah lakon wayang dengan kaidah penulisan yang benar. CPMK dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu menyusun naskah suatu adegan dalam berbagai suasana sesuai kaidah penulisan naskah lakon. Sub CPMK dari mata kuliah penulisan lakon yaitu mahasiswa mampu memahami unsur catur, kemudian mahasiswa mampu memahami teknik dan kaidah penulisan dalam naskah lakon, mahasiswa mampu menyusun janturan, kemudian mahasiswa mampu menyusun janturan garap dalam berbagai suasana, mahasiswa mampu membedakan antara janturan garap dengan janturan konvensional, kemudian mahasiswa mampu menyusun pocapan dalam berbagai suasana. Selanjutnya, mahasiswa mampu menyusun naskah ginem dalam berbagai suasana adegan. 8. Selanjutnya, mampu menguasai perbendaharaan kata dalam bahasa pedalangan, ragam bahasa pedalangan, dan pengayaan kosakata. Kemudian mampu mengaplikasikan ke dalam naskah lakon. Dan terakhir, mampu mengembangkan permasalahan dalam adegan atau sanggit adegan. Nah, perkuliahan
Penulisan lakon dilakukan dengan dua metode sinkron dan asinkron. Metode sinkron yaitu disampaikan secara tatap muka langsung. Kemudian asinkron memberikan materi melalui video pembelajaran, diskusi, materi, penugasan, UTS, UAS yang bisa diakses melalui YouTube, Prodi Seni Pedalangan ataupun di LMS ISI Surakarta. Ini digunakan bila mana pengampu tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka langsung. Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui ceramah, diskusi kelas, diskusi kelompok, penugasan, dan presentasi hasil kerja. Mata kuliah penulisan lakon ini akan membahas tentang catur wayang dengan unsur-unsurnya, teknik dan panduan penulisan naskah lakon, penyusunan janturan, penyusunan pocapan, penyusunan ginem, kemudian pengayaan perbendaharaan dan kosakata bahasa pedalangan, perumpamaan, gaya bahasa, paribasan, bebasan, atau disebut dengan ragam bahasa pedalangannya. Dan yang terakhir adalah mengembangkan permasalahan dalam adegan. Referensi dari mata kuliah penulisan lakon yang digunakan diantaranya adalah tulisan Sugeng Nugroho dan kawan-kawan berupa panduan tugas akhir Fakultas Seni Pertunjukan. Kemudian Suyanto dengan bukunya Pengetahuan Dasar, Teori dan Petunjuk Teknik Belajar Mendalang. Buku modul Teknik Membimbing Garap Lakon susunan Sumanto, Catur Pedalangan susunan Kuwato, kemudian buku Wanito Kusumo Yudo susunan Sriharti, Tata Bahasa Jawa oleh Wedawati, Bahan Ajar Teori Pedalangan oleh Suyanto, kemudian bukunya Bambang Murtioso, Sumanto, Suyanto, dan Kuwato berjudul Teori Pedalangan Bunga Rampe Elemen-elemen Dasar Pakeliran. Kemudian buku Teori Lakon yang disusun oleh Sriharti, Andi Wicaksono, dan Kuwato. Buku berjudul Praktik Pedalangan Gaya Pokok 2 oleh Haryadi Triputranto. Buku susunan Sudarko berjudul Pakliran Padat dan Pembentukan dan Penyebarannya. Kemudian buku Naskah Lakon Wahyu Purbosjati edisi revisi yang susunan Mujoko Jokorharjo. Kemudian Purbacaraka Kapustakan Jawi. Janturan dan Pocapan Gaya Surakarta oleh Sumanto. Kemudian Serat Dosonomo oleh Suwondo. Dewi Mairah Pakliran Padat susunan Sriharti. Dan naskah-naskah Pakliran Padat koleksi jurusan pedalangan. Demikian tentang penjabaran mata kuliah penulisan lakon. Selanjutnya akan saya sampaikan micro teaching dari mata kuliah penulisan lakon. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Meskipun sudah siang, ini jam terakhir ya. Ya, harus tetap semangat. Nah, semangatnya nggak boleh luntur seperti tadi pagi. Nah, meskipun mungkin udah ngantuk, tapi tetap semangat belajarnya tetap kita jaga. Oke? Kita lanjutkan materi penulisan lakon kemarin di pertemuan ketiga ini ya. Nah, kemarin kita sudah sampai di panduan penulisan, kaidah penulisan. Kita sudah tahu seperti di panduan tugas akhir itu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, di pertemuan ketiga ini nanti kita akan membahas tentang janturan. Apa sih janturan? Apa janturan?
Unsur catur. Unsur catur ada 3 kan? Apa? Canturan, pocapan, dialog atau ginem. Nah, di dalam pedalangan gaya Surakarta mengenal janturan, pocapan, ginem. Nah, kita akan belajar tentang janturan. Nah, setelah perkuliahan ini diharapkan nanti mahasiswa bisa menyusun janturan. Nah, janturan itu apa? Nah, janturan apa? Ada yang tahu? Syekh Galingan di teori pedalangan apa janturan? Lupa? Lupa. Disertai iringan apa enggak nek janturan itu? Nah, yang jelas ya, janturan itu narasi dalang yang disertai dengan iringan gendeng sirep. Nah, bedanya itu. Kalau pocapan bisa disertai gendeng sirep, bisa tidak. Nah, kadang tidak ada iringan gendengnya, hanya cuma mungkin gerimingan gentir atau apa dengan dodokan dalang. Kayak gitu ya. Jadi disertai gending sirep untuk melukiskan suatu keadaan pada suatu adegan. Oh. Terus tekniknya membuat janturan. Sebenarnya dalam sastra pedalangan mau ngarang ya, bercerita. Kita membuat kalimat yang runtut, yang enak didengar. Terus kemudian tekniknya seperti apa, langkah-langkah untuk membuat janturan. Nah, pertama kita harus tentukan setting tempat dulu. Nah, setelah setting tempat sudah ditentukan, kemudian menentukan setting waktu. Nah, setting tempat misalnya adegan tersebut di kerajaan, apa di hutan, atau mungkin di tengah jalan, atau mungkin di taman, itu kita tentukan terlebih dulu. Nah, itu setting tempat. Kemudian setting waktu. Misalnya seperti apa setting waktu? Siang, betul. Bisa sore, bisa malam, pagi, subuh boleh. Waktu hujan boleh. Waktu hujan terus pas apa? Bisa malam, bisa pagi. Nah, jadi banyak ya itu tentang setting waktu. Setelah kita menentukan setting tempat, setting waktu, kemudian apa yang dilakukan? Ketiga, yaitu mengklasifikasikan materi yang ada. Materi itu apa? Materi itu bahan yang bisa untuk membuat janturan. Contohnya apa? Seperti benda-benda yang mungkin bisa kita masukkan menjadi kalimat. Nah, contoh ketika kita di ruangan ini, kita melihat apa? Misalnya kita tulis, oh ada meja, oh ada jam, oh ada kursi, oh ada rebab mungkin ya. Nah, ada lampu, oh ada AC. Itu kita kelompokkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru setiap kata itu kita susun menjadi kalimat-kalimat. Nah, nanti akan terangkai menjadi sebuah janturan. Mudah kan? Ya, ada pertanyaan? Gampang loh ini. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum ada. Oke. Kalau belum ada, coba kita observasi, kita tengok keluar. Coba dibuka jendela nih. Nah, kita bisa melihat suasana di luar ruangan. Kita tengok, wah itu. Nah, dari Mas Andika, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat di luar sana? Kan saya kelompokkan. Pepohonan yang rindang dengan angin sepoi. Yang tertiup angin sepoi-sepoi. Bentar, kita lihat pertama apa ya iki sing kita lihat apa dulu? Pohon yang rindang. Pohon. Nah, terus kemudian 2 apa lagi? Lihat apa lagi?
Angin sepoi-sepoi. Angin. Orang berjalan. Wah, ada orang berjalan juga. Taman, kayak matahari. Ada matahari. Ada taman. Apalagi. Burung-burung. Nah, jadi materi itu apa yang kita lihat dan bisa apa yang kita dengar. Ya. Jadi tidak hanya yang sing ketok kasat moto, tapi bisa juga itu yang didengar dan bisa juga itu yang dirasakan. Misalnya angin ini sepoi-sepoi kok kerasa seger misalnya, itu bisa. Oh. Ya iki berarti apa iki? Terdengar suara ya. Suara. Pohon, angin, matahari. Mendungnya ada enggak? Langit biru. Cerah? Cerah. Berarti tidak ada mendung kah? Awan? Awan tapi bisa ya nanti awannya gimana. Bunga kantil. Nah, ini di kampus isi banyak pohon kantil loh ya. Bunga kantil. Nah. Apalagi? Burung, suara burung. Iki mau suara orang menyapu. Wah, iki kok angel iki kok ya opo nyapu. Srek. Iki suara burung. Nah, burung. Burung ini kalau siang burungnya apa sih? Tidak kan ada ya burung itu yang munculnya hanya malam saja. Kalau yang munculnya malam saja burung apa? Burung hantu, burung kelelawar. Gagak? Gagak. Tapi Siang gagak muncul enggak ya? Kalau siang. Nah, sore. burung yang biasanya berkicau atau muncul di siang hari. Burung apa kengko? Kutilang. Wah, iki kutilang. Apa meneh? Perkutut mungkin ada ya. Apalagi? Empret. Empreti burung pipit ya, yes. Dah. Serangga mau ya, Andika coba serangga ya. Serangga, Bu. Serangganya apa saja? Semut. Oh, kamu melihat semut? Tadi di sini, Bu. Oh, ada semut. Kupu-kupu. Apa belalang? Wah, apa meneh? Cenggerekno. Cenggerekno iki apa iki? Sing oh, celeret gombel itu apa? Istilahnya apa itu? Pinjam tangis. Nah, Niku, Bu. Nggih niku. pinjeng tangis itu apa? Itu yang bunyinya kuek. Atau pas neng anu itu, neng apa ya? Neng pegunungan Garengpong ya. Tapi kalau di sini terdengar enggak? Enggak. Nah, berarti enggak usah di gini. Oke. Terus setelah kita kelompokkan, kita list dari apa yang kita lihat, kita dengar, mungkin kita rasakan. Terus gimana Bu langkahnya? Iki digoleki basa Jawane se. Apa basa Jawane ya? Mandiro. Tulisannya piye mandiroi? Mandiro gimana tulisannya? Piye mandirai? Mandirai piye mandira? Oh. Nah, terus kemudian angin. Saiki pohone. Nah. Pohon sik, angin sik. Pohon ki apa mau? Mandiro. Misale, kayak wite akeh to.
Katingal apa kata apa-apa? Katon, Katon. katon kekayon, Oke, katon kekayon. raket, Jejer, jajar. Jejer iki jajar ya. Jajar ngrembuyung misalnya itu. Jajar ngrembuyung terus. Ron-ronan, Wah, ini masuk ini betul. Berarti kita mau ada daun juga kan, ron-ronan. ron-ronan, Ron-ronan. katiumping, Ron-ronan. kabur, katiuping, maru bojro. Maruto apa bojro? Bojro. Kati piuping. Katiuping. maruto, Angin ki bahasa Jawa apa bahasa Indonesia ta? angin, bahasa Jawa, Bahasa Jawa juga angin, ada. Katiuping, angin boleh, maruto boleh, apa nih mau? Samirono boleh. Nah, katon, katon koyo nah, ini contohnya gampang tau, berarti dibantu dengan mengelompokkan, mengelis dulu kata-kata yang akan kita buat. Wah, kok karek mocone pasti lumayan runtut. Misalnya, Surya manjer tengah panase sumelet koyo ambes miku siko. Katon kekayon jajar ngrembuyung, ron-ronan kabur katiuping samirono misalnya. Udah, kemudian terus apa lagi? Bar Orang suara menyatu. burung, suara burung, matahari, angin, pohon. Nah, suara burung misalnya. Suara burung apa? Koksi tanpa Piye? sambil cecok. Kapireng. Kapireng suarane. Piye? Kapireng. Suaraning oce-ocean apa anu? Oce-ocean. Nah, ini tak tanda 2 ini kok salah ya, aku nggak boleh nih. Harus tulisannya harus benar. Ocean. Ya, ocean. Pating apa bla 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 bla. Nah. Enak toh, gampang toh. Nah. Oke. Jadi caranya seperti ini langkah-langkahnya. Ada pertanyaan? apakah semua objek bisa dimasukkan dalam jadwal? Boleh dimasukkan semua, boleh nanti setelah kita kelompokkan gini, kita pilih yang sekiranya cocok. Atau kita bisa dengan mudah membuatnya. Karena kadang juga ada kesulitan ketika krungu wong nyapu terus bahasa pedalangannya gimana ya misalnya. Kok agak sulit ini. Celeret gombel terus apa mau misalnya enek Semut, kupu-kupu, belalang. nah nek belalang ki apa basa Jawane kok kula ora ketemu nanti digolek isik. Kita buka kamus. Kamus ya. Kemudian lagi apa? Lagi dipitati. Sangat mudah ya. Sangat mudah banget toh. Nah, oke. Mau wis disusun? Tanglet. Boleh. Andika apa? Menawi janturan itu kan nonton yang panjang sama yang pendek. Mereka menapa wonten benten itu? Secara nama apa kegunaannya juga. Oke. Kenapa janturannya panjang dan pendek? Kalau janturan konvensional, kita bebas mau mendeskripsikan sepanjang apapun dari materi tadi, tidak ada batasan. Makanya kita lihat di pakliran konvensional itu ya, jejer 3 sampai 5 halaman, hanya janturan saja. Terus kemudian di pakliran garap, di pakliran padat, kenapa hanya 1 paragraf, 2 paragraf cukup? Artinya ada perbedaan. Jadi
Kalau di konvensional itu boleh panjang lebar, bebas, ada pelukisan tempat dan sebagainya. Tapi kalau di janturan garap, to the point, apa? Sudah nggak ada lagi pelukisan tempat. Misalnya, oh tempatnya indah, asri, dan sebagainya, nggak ada. Tapi yang ada adalah pelukisan alam sekitar itu hanya untuk ditarik ke batin tokoh. Misalnya tokoh itu mau bahagia, apa pas marah, apa pas sedih. Nah, itu kita sesuaikan. Menggambarkan tokoh. Iya, iya itu kalau di parkiran garap. Dan langsung to the point apa adanya. Sudah nggak ada penggambaran tokoh lagi. Tuh, udah toh. Nah, terus tadi kita sudah coba menengok di luar. Oh ya referensinya tadi ya sudah ini sudah saya di sini ada banyak sekali sebenarnya buku-buku yang bisa kita baca yang harus wajib untuk mahasiswa Dosonomo itu kita harus menguasai itu ya Dosonomo itu ada bukunya Pak Wondo kemudian dari bukunya Pak Yanto juga ada pengetahuan dasar teori dan petunjuk teknik belajar mendalam. Ada Pak Tristuti, kumpulan janturan, ada itu mata kuliah konvensional gaya keraton. Nah, itu juga banyak-banyak sekali contoh-contoh janturan di sana. Nah, ada pertanyaan lagi nggak? Gampang toh? Caranya Cukup mudah. mencoba membuat janturan, jadi di list dulu kan tadi. Pertama, apa tadi? Tentukan Objek. apa? Setting tempat. Dulu. Nah, objek tempat berarti toh. Kedua, setting waktu. Ketiga, pengklasifikasian. Keempat lagi dibuat kalimat janturan. Nah, saiki ini. Nanti malam coba saudara mahasiswa keluar dari rumah di alam terbuka, coba lihatlah suasana malam. Nah, kemudian cobalah untuk membuat janturan. Mungkin bisa di list dulu. Ya, malam nanti mungkin apa yang terlihat. Kemudian apa yang terdengar. Jangan kebalik ya, ketika malam burung-burungnya burung perkutut, burung emprit. Itu pasti pada tidur burungnya. Nah, jadi harus tahu. Ya. Kira-kira binatang apa yang keluar pada malam hari. Nah, seperti itu. Nanti coba di list dulu. Pasti dari setiap mahasiswa akan menemukan apa ya materi itu berbeda-beda. Ya, ya mungkin kono nemu ke 20 item di sini hanya 10 karena mungkin sedikit aja sudah cukup ada yang detail banget ini krungu swara nging itu suara. Nah, bisa jadi dan nanti akhirnya akan panjang janturane. Boleh enggak? Boleh. Nah, karena yang pertama ini kita yang terpenting adalah bisa menyusun janturan. Nah, belum lepas dari konvensional dan garap ya. Kita bebas dulu. Jadi yang penting merangkai atau membuat kalimat janturan. Udah dimengerti tugas untuk minggu depan? Nah, berarti ini nanti malam nanti coba mahasiswa keluar untuk melihat dan dibuat janturan. Nah. Paham? Ya, oke. Sangat mudah. Semoga pertemuan di kesempatan siang ini meskipun rodok karo suasana ngantuk-ngantuk sidik ya. Wah, ngantuk sekali sudah bar PY dia. Itu bisa kita mendapatkan pengalaman, ada manfaat dari pertemuan siang hari ini. Selanjutnya sebelum kita pulang, karena udah pertemuan terakhir kan, sudah nggak ada kuliah lagi, kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Semoga pertemuan tadi bermanfaat dan nanti pulang ke rumah masing-masing selamat sampai tujuan. Oke, berdoa mulai. Oke, selesai. Akhir pertemuan hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, ini tadi Olek Arafat. Olek Arafat.
Nah, bagus.